Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pantun nih. Dasar negara kita Pancasila, dan itu harus dijunjung tinggi. Apa kabar kalian semuanya? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk pimpin dulu. Ya. Hadir semua? Oh, alhamdulillah kalau hadir semua. Sudah sarapan? Bagus, karena sarapan itu penting loh. Karena sarapan itu sebagai energi untuk otak agar otak kalian lebih mudah dalam menyimak materi. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari macam-macam sastra. Ada apa saja? Benar. Ada novel, ada puisi, ada cerpen, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari puisi. Ada yang masih ingat apa pengertian puisi? Ayolah. Tidak apa-apa, jangan takut mencoba. Salah tidak apa-apa, salah perbaiki, karena manusia itu beradaptasi dengan kesalahan. Bapak dulu juga pernah salah, tapi Bapak tidak menyerah dan memperbaiki. Yo, pintar, benar. Jadi puisi merupakan sebuah karya sastra dihasilkan oleh pikiran yang kreatif menggunakan bahasa dan kata bermakna dan indah. Jadi puisi itu indah. Menurut Putu Arya, seorang sastrawan Indonesia, beliau berpendapat bahwa puisi adalah ungkapan implisit atau tersirat yang condong dengan bahasa yang konotatis. Konotatis itu artinya kiasan. Itu puisi. Selanjutnya, mari kita mengenal ciri-ciri puisi. Ciri yang pertama, puisi menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif. Apa itu imajinatif? Benar. Khayalan, gambaran, benar. Jadi puisi menyampaikan pesan. Kita baca puisi itu akan mengaktifkan imajinasi kita. Imajinasi kita terangsang membayangkan sebuah hal dari apa yang kita baca. Yang kedua, puisi menggunakan bahasa yang konotatif. Artinya, selain makna yang sebenarnya atau harfiah, itu ada makna lain. Makna kias namanya. Contohnya gini, saya melihat cahaya lampu di antara kegelapan. Secara harfiah artinya memang ada lampu. Tetapi kalau kita melihat secara kiasan, artinya ada harapan di balik kegelapan. Itu makna yang lain, kiasan, konotatif. Selanjutnya, puisi menggunakan kata secara padat dan efektif. Padat dan efektif. Artinya, meskipun pendek, padat, singkat, tetapi memiliki makna yang sangat luas, menyampaikan pesan. Dan inilah yang dimaksud dengan efektif dari puisi. Selanjutnya, menggunakan diksi yang tepat. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesannya. Di dalam menulis puisi, penulis memilih kata yang tepat, kan? A, B, atau C, atau apapun itu, agar mempermudah dalam menyampaikan makna. Selanjutnya, puisi memanfaatkan tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah visual dari puisi tersebut atau wujud dari fisiknya. Misalnya ukuran hurufnya, bagaimana strukturnya, bagaimana, apakah dia menyamping, apakah dia seperti piramid. Sesuatu yang bisa dilihat secara langsung fisiknya. Itu tipografi. Selanjutnya, ini merupakan puisi buatan Bapak dengan judul
di lautan ilmu. Apakah di sini ada yang berani membaca? Ayolah, berani dong. Nah, bagus, silakan. Berikan tepuk tangan. Nice. Bagus. Mari kita baca bersama. Di lautan ilmu. Di lautan ilmu kita berlayar. Setiap gelombang adalah pelajaran. Mengaungi tak hanya untuk gelar, tapi untuk jiwa yang terus berkembang. Tiada batas bagi yang ingin tahu. Belajar membuka pintu dunia baru. Di setiap langkah cahaya terbentang. Ilmu membimbing menuju impian yang jauh. Mari kita analisis bersama berdasarkan ciri-ciri yang kita bahas tadi. Yang pertama kali apa? Imajinasi. Khayalan, gambaran di pikiran. Benar, imajinasi. Nah, menurut kalian pada bagian mana imajinasi kalian membayangkan sesuatu? Benar. Di lautan ilmu kita berlayar. Setiap gelombang adalah pelajaran. Benar, seakan-akan kita berada di kapal, kita berlayar. Nah, setiap gelombang adalah pelajaran. Bayangin, kita berlayar, ada ombak. Aktifkan imajinasinya. Benar. Selanjutnya apa? Benar, menggunakan bahasa yang kontaktis atau tersirat. Bagaimana kira-kira? Oh, ini setiap gelombang adalah pelajaran. Seakan-akan ada masalah yang menerpa kita, dan masalah tersebut adalah pelajaran. Jadi mana kita beradaptasi dengan masalah tersebut, kita belajar dari masalah tersebut. Benar-benar. Apalagi cahaya terbentang, ilmu membimbing menuju impian yang jauh. Seakan-akan kita adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa, tapi dengan ilmu yang merupakan cahaya itu membimbing kita menuju impian yang jauh, mimpi-mimpi kita, harapan kita. Selanjutnya apa? Menggunakan bahasa yang padat dan efektif. Padat dan efektif, apa tadi artinya? Ya, artinya pendek, singkat, bermakna lebih. Tak kembali lagi, setiap gelombang adalah pelajaran. Setiap masalah kita beradaptasi dan menjadi lebih baik. Simple. Selanjutnya, ilmu bimbing menuju impian jauh. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini itu akan membantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang ini ke depannya. Karena dengan ilmu menuju impian yang jauh. Karena dengan ilmu jiwa yang terus berkembang. Simple tapi maknanya lebih. Selanjutnya, tipografi. Tipografi artinya sesuatu yang bisa dilihat secara visual atau langsung. Coba kalian lihat. Bentuknya seperti piramid, ya kan? Kecil, besar, melebar. Nah, inilah yang maksud dengan tipografi. Jadi mana ilmu akan membawa kita untuk terus berkembang. Misalnya materi yang lain, struktur puisi. Puisi memiliki dua struktur. Yang pertama adalah batin, yang kedua adalah fisik. Batin artinya tidak terlihat secara langsung. Apa itu? Amanah, sikap penulis, apalagi benar, tema, itu batin. Yang kedua, struktur fisik, artinya bisa lihat secara langsung dari puisi tersebut. Benar, tipografi, diksi yang dipilih, kata-kata yang dipilih, bisa dilihat secara langsung. Unsur puisi. Unsur puisi itu terbagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik artinya apa? Benar, di dalam. Kalau ekstrinsik, di luar. Jadi unsur intrinsik yang merupakan adalah tema, makna,
intisari cerita. Yang kedua imaji, benar mampu merangsang pikiran atau imajinasi. Selanjutnya diksi, pilihan kata. Selanjutnya gaya bahasa. Ayo, apa saja gaya bahasa? Personifikasi, hiperbola, benar. Selanjutnya rima. Rima adalah bagaimana permainan bunyi yang ditulis oleh penyair. Misalnya, di sini saya duduk termenung melihat awan yang mendung. Jadi ada dan itu permainan bunyi. Selanjutnya amanat. Apa amanat? Ya, pesan atau intisari yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya ekstrinsik, latar belakang penulis. Penulisnya itu orang seperti apa, perempuankah, laki-lakikah, agama apa, umur berapa, itu. Selanjutnya historis. Puisi ini tercipta dalam keadaan seperti apa, sejarah seperti apa, apakah dalam keadaan bencana alam, apakah dalam keadaan perang dunia, atau apa. Selanjutnya psikologis dari penulis, bagaimana kejiwaan dia, jiwa dia kayak mana. Karena kejiwaan penulis akan mempengaruhi karya. Mari kita analisis secara langsung di puisi yang Bapak ciptakan tadi. Di lautan ilmu, apa temanya kira-kira? Benar. Temanya ialah pentingnya ilmu pengetahuan. Amarahnya apa? Benar. Pentingnya ilmu pengetahuan. Kita harus menuntut banyak ilmu pengetahuan agar juga kita berkembang, agar membantu kita dalam menggapai impian. Benar. Nah, selanjutnya ekstrinsiknya dibuat oleh siapa? Bapak. Latar belakangnya Pak, seorang guru. Itu ekstrinsiknya di rumah. Paham nggak ya? Oke, selanjutnya jenis puisi. Jenis puisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua naratif, dan selanjutnya adalah lirik. Deskriptif apa artinya? Menggambarkan. Di dalam puisi tersebut ada sesuatu yang digambarkan, entah itu keadaan, suasana, dan lain-lain. Selanjutnya naratif, menceritakan suatu hal. Berarti ada alurnya, ada yang diceritakan di situ, ada tokohnya. Selanjutnya puisi itu adalah suara hati seorang penulis. Cinta dia terhadap sesuatu, rindu dia terhadap sesuatu, ekspresi. Ini seorang penulis. Mari kita langsung coba. Ini deskriptif, menggambarkan. Ada yang baca? Silakan. Bagus. Tangan terjawab. Indonesia, negeri di antara samudra yang mempesona, gunung menyulang megah di cakrawala, laut biru memeluk pantai dengan lembut, hutan hijau menghalang atas kedamaian, keajaiban alam yang dengan hati. Di dalam pelukan Indonesia merayu unik terpesona dan mencintai tanah air yang kaya dan indah. Coba lihat deskriptif, dia menggambarkan sesuatu. Apa yang digambarkan? Benar, keadaan Indonesia, alam Indonesia, laut Indonesia. Deskriptif menggambarkan sesuatu. Selanjutnya naratif, menceritakan suatu hal. Pahlawan dulunya di negeri Pancasila, pahlawan berdiri tegak, bersatu dalam semangat tanah air tercinta. Mereka bukan hanya nama dalam sejarah, namun nyata dalam darah jiwa bangsa bersatu. Dia menceritakan sebuah hal. Apa yang diceritakan? Pahlawan. Bagaimana pahlawan bangsa kita dapat itu? Bagaimana dengan pesan moralnya, amanahnya? Yuk, satu orang jawab. Benar. Kita harus mempelajari moral mereka. Mereka bersatu dalam jiwa bangsa. Jadi jangan berteman. Jadi kalian harus berteman. Apa mau beda-beda? Itulah tentang kakek nenek moyang kita. Selanjutnya lirik suara hati seorang penulis cinta. Oh ini
Ini judulnya Kasih Ilahi. Ada yang dibaca? Yuk, jangan takut coba. Silakan Bapak. Dalam keheningan aku merasakan hati. Di setiap detik kasihmu mengalir tiada henti. Kaulah kekuatan dalam lembaran hidupku, memimpin langkah beratku dalam cinta yang abadi. Suara hati, bagaimana akan ada suara hatinya, syukurnya pada Tuhan. Tulir mengungkapkan perasaan. Selanjutnya, cara membuat puisi. Jangan lagi kita tema. Kedua, kata kunci. Misalnya temanya adalah cinta. Apa saja kata kunci yang buat kita dengan cinta? Kasih sayang, peduli, saling membantu. Diksi itu apa? Pilihan kata. Gaya sebenarnya gaya bahasa, majasnya. Nah setelah itu kalian kembangkan, kalian hapus, kalian tambah atau kurang atau apapun itu sesuai dengan selera kalian. Karena setiap penulis memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian membuat puisi yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, lihat tuh Pancasila. Ada sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian buatlah puisi entah itu dengan tentang nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, bebas. Silakan buat sekarang. Sudah selesai? Bagus. Oke, satu orang Bapak minta untuk membacakan puisi. Cepat. Tidak apa-apa. Jangan takut mencoba. Kalau salah kita perbaiki bareng-bareng atau akan jadi lebih baik. Silakan. Tepuk tangan. Bagus sekali ya puisi Anda. Ya, dalam puisi tersebut Tionghoa dan pribumi saling menari dalam ikatan bangsa dan darah. Bagus sekali loh. Artinya apa ya? Oh, artinya dalam pertemuan jangan saling membeda-bedakan. Bagus puisi Anda. Tangan saya. Puisi yang telah kalian buat itu kayak posting di sosmed. Ya, benar. Karena puisi itu mempengaruhi pembaca. Ya, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak paham? Silakan bertanya. Tidak apa-apa. Oh, baguslah kalau paham coba. Jadi di akhir Bapak tampaknya ada pantun juga. Ya. Pancasila adalah dasar negara. Dan itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman. Cukup sekian ilmu pada kalian semua. Semoga ilmu ini bisa kalian jadikan pegangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.